Ternyata menang lomba desain perhiasan. Lirik Giselle membaca artikel yang memperlihatkan foto Ara sedang menerima hadiah. Baru menang juara 2, sombong sekali jadi orang. Kau bicara sendiri tentang mantan istrimu? Aku tadi bertemu dia di gedung kantor Cipto Group. Dia menang lomba desain perhiasan. Giselle menjelaskan. Bayu meraih ponsel Giselle. Dia cukup terkejut. Ara mempunyai bakat mendesain perhiasan. Dia pernah menemukan kertas-kertas sketsa milik Ara. Tapi waktu itu, Bayu menertawakannya. Dia jadi bahan pusat perhatian karena juga muncul di beberapa media sosial. Sungut Giselle mulai iri. Tidak hanya bakatnya yang diuji, kecantikan Ara pun disamakan dengan artis Korea karena berkulit putih. Cara berpakaiannya saat menerima hadiah pun tidak luput dari perhatian netizen. Giselle merebut ponselnya. Bagaimanapun juga, dia hanya perempuan miskin. Wajahnya seperti itu, kok cantik? Biasa saja, omelnya. Bayu menghela nafas. Sayang sekali Ara miskin. Mendadak dia merasa tertarik lagi pada mantan istrinya itu. Penampilan Ara memang sangat menarik, apalagi ketika dia tersenyum. Lalu, Bayu menyingkirkan perasaan konyol itu. Dia membutuhkan perempuan kaya. Ayo, keluar. Kita harus menyambut tamu. Giselle menggandeng tangan Bayu. Dia mengenakan terusan warna merah muda. Apa kamu mengundang Rendra ke acara kita? Tanya Bayu. Tidak, aku hanya mengundang teman-teman dekatku. Rendra saudara sepupu bukan teman. Giselle berlagak sendiri. Aku hanya membutuhkan rumah ini dan nama besar keluarga Ardawangsa. Akan tetapi Bayu agak menyesal memilih Giselle. Ternyata Giselle dan Handoko tidak berkutik di bawah kendali Rendra. Awalnya dia sudah membayangkan naik jabatan, menjadi salah satu petinggi di perusahaan. Sampai sekarang masih terjebak di posisi asisten manajer. Mereka berdua menyapa tamu yang datang. Pandangan Bayu tertambat pada perempuan yang baru saja datang, yang mengenakan dress lutut warna merah. Hai Giselle, selamat untuk kehamilannya. Semoga sehat selalu sampai melahirkan, kata perempuan itu yang bernama Marsha. Terima kasih. Kenalkan, ini Bayu, suamiku. Giselle memperkenalkan temannya pada Bayu. Bayu, ini Marsha. Halo Marsha, senang bertemu denganmu. Bayu menjabat tangan Marsha. Dia lama menetap di Bali, putri pengusaha media televisi. Terang Giselle yang membuat Bayu makin tertarik. Selama acara, Bayu terus-menerus memperhatikan gerak-gerik Marsha. Saat Giselle lengah, Bayu menghampiri Marsha, mengajak berbincang dan mendapatkan nomor ponsel Marsha. Bayu memberikan kesan yang baik, sopan dan tidak merayu. Sepertinya Marsha lebih menggoda. Putri satu-satunya. Otak liciknya mulai merencanakan sesuatu. Dia menginginkan Marsha yang secara fisik tidak terlalu cantik, namun mempunyai harta yang melimpah. Pewaris utama, tidak seperti Giselle dan ayahnya yang hanya bekerja untuk Rendra. Ara menghembuskan nafas lega. Seusai mempresentasikan desainnya di hadapan Kanara dan beberapa karyawan perusahaan. Walaupun Rendra sudah mengajari bagaimana menyampaikan presentasi, dia tetap gugup. Kedua telapak tangannya dingin, perutnya mulas. Dia mendesain kalung dengan liontin berbentuk burung merak. Menurut mitologi Hindu, bulu merak selalu dikaitkan dengan Dewi Keberuntungan.
juga simbolisasi keberuntungan, kasih sayang, dan kesabaran. Setelah selesai, Ara bergegas keluar ruangan, menuju lift lalu berlari kecil menuju taman di dekat gedung perkantoran. Dua laki-laki menjaga Zora, yakni Nico dan Danu. "Mbak, seharusnya gajiku tambah karena rangkap jadi baby sister," Danu berkelakar. "Pekerjaanmu ringan, tapi mendapatkan gaji tinggi," sindir Nico. Ara menggandeng tangan kecil Zora. "Terima kasih untuk kalian berdua," ucapnya. Benar apa yang dikatakan Rendra. Ara harus mulai mencari pengasuh, mencari referensi yayasan yang bagus. Dalam perjalanan pulang, Ara meminta Danu menghentikan mobil di depan toko perhiasan. Ingin membelikan anting kecil buat Zora. Di dalam toko perhiasan, ada Lastri dan Dewi yang baru saja selesai transaksi. Mula-mula, Dewi melihat mobil sedang yang sangat familiar. Berhenti di depan toko, kemudian turun seorang laki-laki yang merupakan Danu, sang suami. "Bu, Danu jemput kita. Ibu yang memberitahu kita di sini," tanya Dewi. "Tidak. Ayo buruan keluar." Lastri menarik lengan Dewi. Kedua perempuan itu terperangah saat Danu membuka pintu mobil untuk perempuan yang sangat-sangat dia kenal. Ara keluar dari mobil bersama Zora. Keduanya membulatkan mata karena tidak percaya dengan penglihatannya. "Danu," panggil Dewi, berlari menuju mobil. "Kenapa kamu mengantar Mbak Ara?" Danu terkejut bukan main. Kenapa harus bertemu istri dan mertuanya? Lastri pun ikut mendekat. Bibir perempuan tua itu monyong ke kanan, monyong ke kiri, seraya melihat Ara. Mantan menantunya terlihat berbeda. Penampilan Ara tidak kumal seperti dulu. "Danu, aku masuk dulu ya. Silakan bicara dengan ibu dan istrimu." Ara mengulas senyum lebar. Kemudian masuk ke toko perhiasan. "Dan jawab pertanyaanku." Dewi meraih kemeja Danu. "Mbak Ara majikanku, Dewi. Bos Nyonya," jawab Danu santai. "Tidak mungkin dia mampu membayarmu," seloroh Dewi. "Aku tidak percaya. Uang kemarin yang aku berikan adalah dari Tuan Bos. Karena aku tahu kalian membenci Mbak Ara, makanya tidak mengatakan yang sebenarnya," jelas Danu. "Siapa Tuan Bosmu?" Lastri ikut menyerepet. "Rahasia," Danu bersekejap. "Danu, kamu harus keluar dari pekerjaanmu," pinta Dewi. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ara majikan Danu. "Aku tidak mau," Danu menolak dengan tegas. "Kalau begitu, pergi dari rumahku," ancam Lastri. "Tidak apa-apa, aku bisa tinggal di mana saja. Pulanglah. Maaf tidak bisa mengantar." Bagi Danu, Rendra lebih menyeramkan daripada ancaman Lastri. Dengan uang jutaan di tabungan, Danu bisa menyewa kamar kos yang eksklusif. "Danu," bekik Dewi kesal. "Ayo Bu, kita pulang." "Maaf Pak Rendra, kemarin siang tanpa sengaja Mbak Ara bertemu Lastri dan Dewi. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa Pak Rendra yang mempekerjakan saya. Maaf juga, saya baru memberitahu hari ini, karena lupa." Rendra membaca pesan dari Danu ketika berada di dalam mobil yang melaju menuju kediaman Ara. Dia ada janji dengan Ara yang akan mentraktir bakso. Sepertinya tidak ada gunanya lagi menyembunyikan kenyataan bahwa dirinya yang melindungi Ara. "Tetap rahasiakan sampai minggu depan, Danu," balas Rendra, karena dia punya rencana sendiri. "Baik Pak." Rendra memandang langit sore yang mulai meredupkan warna biru. Dia tersenyum sendiri karena akan pergi berdua bersama Ara. Di kediaman milik Jalendra,
Ara berdiri di depan lemari pakaian, memandang deretan pakaian. Dulu sewaktu menjadi istri Bayu, lemari pakaiannya hanya dihuni beberapa lembar baju lusuh. Dia tertawa getir, mengingat betapa bodohnya mencintai lelaki seperti Bayu. Kemeja putih bagus, cetus Biwati. Perempuan itu mau bekerja sebagai pengasuh Jorah. Iya, Ara meraih blus warna putih dan celana panjang jeans. Mengapa tidak pakai rok saja? Lebih leluasa dan nyaman, Ara beralasan. Kamu dan Pak Rendra ada hubungan spesial, tebak Biwati. Tidak ada yang spesial, Bi, seperti aku dan Janendra, jawab Ara. Namun Biwati bisa melihat perbedaan cara Ara memandang dan saat menceritakan Rendra. Terlihat jelas bahwa Ara mengagumi Rendra. Lebih tepatnya, ada rasa ketertarikan. Kamu berhak bahagia. Siapa tahu menemukan lelaki yang tulus mencintaimu. Sepertinya stok lelaki tulus sudah tidak ada, Bi. Ara menggerai rambut, merapikan poni menggunakan sisir. Suara pintu terbuka dan langkah kaki menghentikan obrolan keduanya. Ara menyambar totobek, bergegas keluar kamar. Sudah siap? Tanya Rendra. Ara memindai tubuh Rendra yang berbalut pakaian kasual, kaos biru tua dengan luaran kemeja. Sudah, yuk, kita naik bus. Naik bus? Rendra mengerutkan keningnya. Sudah lama dia tidak menggunakan angkutan umum. Keberatan? Tentu tidak, jawab Rendra. Ara melangkahkan keluar rumah terlebih dahulu, sementara Rendra menyempatkan menyapa Zora sebentar. Bagaimana kalau minggu depan kita ke kebun binatang? Mau? Rendra mengusap rambut Zora penuh kelembutan. Rendra kemudian menyusul Ara yang sudah keluar halaman rumah. Dia sengaja berjalan di belakang Ara, memperhatikan helaian rambut yang tertiup angin, melihat langkah yang terhanyut teratur. Hei, ngapain berjalan di belakang? Kayak penguntit, tegur Ara. Rendra pun menyamai langkah Ara menuju halte bus. Keduanya tidak bicara, bahkan saat sudah di dalam bus yang melaju. Rendra tidak mempertanyakan akan ke warung bakso mana. Di perhentian halte bus berikutnya, mereka turun lalu berjalan kembali ke trotoar. Sampai, kata Ara saat memasuki warung bakso. Mereka berdua duduk berhadapan, memesan 2 mangkok bakso dan 2 es jeruk. Sering kesini? Tanya Rendra. Dulu sekali bersama ayah, saut Ara antusias. Terakhir kalinya kami makan bersama. Rendra menganggukkan kepalanya, bersamaan dengan pesanan yang diantar oleh pelayan. Setelah ini nonton film yuk, ajak Rendra. Aku yang traktir. Lain kali saja, tolak Ara. Oke. Suara Rendra terdengar sedikit kecewa. Tujuan Ara hanya mengajak makan bakso, tidak lebih. Tidak enak ya? Ara memandangi Rendra. Lumayan. Mengenai keluarga mantan suamimu, kau tidak ingin memberikan pelajaran. Aku bisa membantumu? Ara mendongak. Itu urusanku, Ren. Aku tidak ingin. Ara menghela nafas dalam-dalam. Kamu terlibat dosa balas dendam. Aku akan membalas mereka suatu hari nanti. Di mata Rendra, Ara perempuan yang mempunyai prinsip tegas. Jangan sungkan jika butuh bantuan, kapan saja. Janendra dulu juga berkata seperti itu. Kakak adik sama saja, ujar Ara. Kami tidak sama, Ara. Banyak perbedaan, sanggar Rendra.
Ara menggigit bibir bawah. Sepertinya dia salah bicara. Wajah Rendra tampak kesal. 1 jam kemudian, mereka selesai makan. Berdiri di halte bus, hujan bulan Januari mengguyur tanpa permisi. Tidak butuh waktu lama, bus yang mereka tunggu datang. Rendra dan Ara duduk di bagian paling belakang. Di dalam bus, kedua tangan Ara memeluk dirinya sendiri. Dia lupa membawa jaket atau sweater. Tidak disangka, Rendra menyampirkan kemejanya di kedua bahu Ara. "Pakai saja," katanya. "Kau sendiri?" "Kaosku berlengan panjang, Ara." "Terima kasih." Ara mengenakan kemeja Rendra. "Apakah kamu pernah berpikiran ingin menikah lagi? Mencintai lagi?" "Sebagai manusia yang normal, ada keinginan itu, Ren. Tetapi aku takut terluka kembali," sahut Ara, melarikan pandangan keluar jendela. Rendra memahami ketakutan Ara. Dia belum lama mengalami hal yang menyesakan. Jika Rendra terlalu buru-buru, mungkin Ara akan lari dan menjauh. Itu ketakutan Rendra. "Kenapa kamu tidak pernah mengirim pesan untukku?" Pertanyaan Rendra membuat Ara menoleh. "Tidak ada yang penting, Ren. Lagi pula apa yang harus dibicarakan?" "Ya misal, sudah makan Rendra? Atau selamat pagi, semoga harimu menyenangkan? Atau selamat malam, semoga mimpi indah." "Seperti itu," jawab Rendra. "Atau jangan lupa menaruh pulpen." Ara mengenyum senyum. Dia kembali melihat ke arah luar jendela, menetralkan deru jantung yang berantakan. Keduanya terdiam. Makin lama, kepala Ara tertunduk, lalu oleng ke kanan, lalu tegak lurus lagi, lalu menunduk. Perempuan itu tertidur. Rendra meraih kepala Ara, disandarkan ke bahunya. Dia sempat menghirup wangi rambut Ara. "Terima kasih, Ara. Sore ini sangat indah," bisiknya lirih.